Shalom, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar saudara pagi hari ini? Senang sekali dapat menjumpai Bapak Ibu saudara sekalian dalam renungan pagi Spiritual Life. Bapak Ibu, pagi ini kita akan kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan ini bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 9 ayat 32 sampai 43. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya, dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas pada waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Dan renungan pada pagi hari ini berjudul, Petrus menyembuhkan Eneas dan membangkitkan Dorcas. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam perikop ini dikisahkan bahwa Petrus berjalan keliling dan mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanannya tersebut, ia singgah di Lida dan mendapati seorang yang bernama Eneas. Eneas telah terbaring di tempat tidur selama 8 tahun karena lumpuh. Dan ketika Petrus melihatnya, ia berkata, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Lalu bangunlah Eneas dan membereskan tempat tidurnya. Setelah itu, Petrus kemudian singgah di Yope dan bertemu dengan seorang wanita bernama Tabita yang dalam bahasa Yunani disebut dengan Dorcas. Ia adalah seorang murid yang banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada saat Petrus hendak mengunjunginya, kemudian Dorcas sakit dan meninggal. Setelah bertemu dengan Dorcas dan melihat mayatnya terbaring, Petrus berkata, "Tabita, bangkitlah." Dan seketika itu juga ia membuka mata, bangun, dan duduk. Saudara, sikap Petrus yang berkata pada Eneas, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau," dan mukjizat kebangkitan Tabita menunjukkan bahwa Petrus memiliki iman kepada Yesus yang adalah Tuhan yang penuh dengan kuasa dan belas kasih. Kisah ini mengingatkan dan meneguhkan iman orang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang hidup, yang penuh dengan belas kasihan dan rasa empati pada umatnya, sehingga ia menyatakan kuasanya untuk menyembuhkan dan membangkitkan orang mati. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin saja kita mengalami hal-hal yang berada di luar harapan kita. Misalnya kita sakit sampai bertahun-tahun, atau mungkin kita mengalami kecelakaan, perampokan, kebakaran, dan lain sebagainya. Tetapi renungan pada pagi hari ini mengingatkan setiap kita bahwa Allah memiliki kuasa, memiliki kasih yang besar,
bahkan untuk melakukan hal-hal yang ajaib sesuai dengan kehendak-Nya. Oleh sebab itu, ketika masalah dan pergumulan datang menghampiri kehidupan kita, mari datanglah kepada Allah yang akan membebaskan dan memulihkan kita dari sakit penyakit, kelelahan fisik dan rohani, dan pergumulan hidup lainnya. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, jika kita sakit atau kita mengalami pergumulan kehidupan, kepada siapa kita berharap untuk disembuhkan dan dipulihkan? Pasangan kita kah? Bos tempat kita bekerja kah? Sahabat-sahabat terdekat kah? Harta yang kita miliki? Atau satu-satunya pengharapan kita adalah Allah Bapa? Mari datanglah kepada Allah dan rasakan kuasa kasih-Nya yang akan memulihkan dan menyembuhkan setiap kita. Sebab hanya Dia yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan keadaan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih satu hari Allah tambahkan dalam kehidupan kami. Sungguh firman-Mu menguatkan kami, Tuhan. Mengingatkan kami kembali bahwa Engkau adalah Allah yang menjadi sumber dari segala yang kami perlukan, Tuhan. Engkau sumber kesembuhan kami, Engkau sumber kekuatan di dalam diri kami, Tuhan, untuk kami bisa menghadapi setiap permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Mari kami mau terus berjalan bersama-sama dengan Engkau, Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami yang terbesar hanya di dalam Engkau, Tuhan. Yang kami percaya, Tuhan, ketika kami berharap pada Tuhan, Engkau akan melakukan yang terbaik bagi setiap kami, Tuhan. Engkau akan memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan, untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Mari Allah tolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan. Yang kami percaya, Tuhan, Allah juga yang akan menguatkan kami untuk kami bisa menjalani hari ini menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.